Dia Dir Zahrani, SPSI, MPSI ini lulusan psikologi di DAIR ya, saya manggilnya DAIR, biasanya teman-temannya juga famousnya DAIR itu masuk bergabung di jurusan psikologi UB tahun 2012 ya, termasuk salah satu lulusan terbaik di psikologi UB, lalu melanjutkan S2-nya mengambil magister psikologi, magister profesi psikologi di UGM. Wow. Dan termasuk mungkin salah satu yang tercepat dan terbaik ya. Saya kaget lihat IP-nya. Wow. Disebutin nggak, Der? Jangan Bu, malu. Oke. Malu. Saat ini Der ini adalah staf di mana ini ya? Saya cek ya. Di salah satu perusahaan di Malang yang bergerak di bidang teknologi ya. Semoga saya nggak salah ini. Sebagai ODP, manajemen spesialis. Oke, dan Der ini juga pernah terlibat dalam penelitian terkait dengan masalah bias implisit yang nanti mungkin bisa dibagi dalam event talk show ini ya, Der. Oke, terima kasih Der. Ini sudah selesai imunisasi babynya? Sudah Bu. Oke, ini barusan jadi ibu ya, Der. Selamat ya. Anyway. Terima kasih. Oke, baik. Yang ketiga, narasumber kita yang ketiga yaitu Ibu Dita Rahmayani, SPSI MA. Halo, Bu Dita. Oh, Bu Dita masih mematikan kameranya. Oh, enggak. Sehat ya, Bu Dita ya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Oke, Bu Dita Rahmayani ini adalah juga salah satu staf pengajar di Universitas Brawijaya. Beliau menyelesaikan S1 psikologinya di UB, termasuk angkatan pemula ya, awal tahun 2007, lalu kemudian melanjutkan studi masternya di UGM untuk mengambil psikologi klinis, jadi S2 Sains Psikologi Klinis, dan merupakan salah satu lulusan terbaik waktu itu. Oke, nanti Bu Dita juga akan membagikan pengalamannya terkait dengan riset, terkait dengan kesehatan mental. Oh iya, tadi malah Bu Cleo yang saya kelupaan ya. Bu Cleo sendiri itu lulusannya S1, S2-nya dari Universitas Indonesia dan menyelesaikan doktoralnya di University of Nottingham. Itu ya Bu Cleo ya. Semoga nggak salah juga ini saya bacanya. Oke, baik teman-teman dan rekan-rekan semuanya ya, sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol, karena ini ceritanya bukan seminar, bukan webinar, nanti saya diminta untuk mewawancarai lebih tepatnya ya. Samalah sama Bu Rita IP-nya, aduh Bu Ari bikin malu. Oke, jadi kita akan lebih banyak ngobrol nih. Saya mungkin nanti akan lebih banyak tanya-tanya sebagai orang yang awam, karena saya sendiri tidak terlalu banyak menggeluti bidang terkait dengan kesehatan mental. Nanti saya mungkin akan banyak tanya kepada Bu Cleo, kepada Deir, kepada Bu Dita tentang topik terkait dengan emosi, bias implisit, dan kesehatan mental. Nah, tapi sebelumnya saya ingin membuka dengan beberapa hal nih. Nih teman-teman atau rekan-rekan semuanya, kira-kira kalau membaca yang tampil di layar ini, yang kepikiran pertama ini apa ya? Atau tentang apa ya? Kalau ada yang berpendapat silakan taruh di chat nih sebelumnya. Saya pengen tahu. Aduh, kegeser. Kira-kira apa ya? Kok saya nggak bisa baca chatnya ya? Oh, ini ada yang ngechat. Perselingkuhan, wes perselingkuhan. Oke. Ada lagi kah teman-teman? Ghosting Bu, ghosting. Sinetron Indosiar itu kebanyakan adab ya. Emotional abusive, power of netizen, menarik ya. Waduh, pelakor. Ya. Oke, apakah kita akan membicarakan pelakor, ghosting dan sebagainya? Netizen julid, jelangkung. Wah, ini kok makin kemana-mana ini jelangkung ini ya. Datang nggak dijemput, pulang nggak diantar. Saya berkomentari, oke menarik ya, pergi tanpa pesan ya. Oke, nah ya head comment ya. Beberapa langsung ngomong ghosting ya. Ini beberapa
waktu yang lalu, beberapa minggu yang lalu mungkin ini sempat viral dan mungkin jadi hashtag yang rame. Kita nggak akan membicarakan pelakunya atau apakah ini benar atau enggak, tapi menarik sekali ya bahwa sekarang ini, waduh idih sekali ini apa, bahwa sekarang ini seringkali perilaku itu kemudian menggugah komentar-komentar, respon-respon orang-orang. Dan itu responnya bisa bermacam-macam loh ya. Jadi kadang-kadang belain si A atau mungkin malah belain sisi yang lainnya ya. Kalau kita ngomongin ghosting ya banyak yang ngerasa ghosting itu salah sih ya. Itu bikin hati sakit ya, menyakiti hati, kemudian nggak setuju gitu ya. Tapi responnya dari ketidaksetujuannya itu bisa macam-macam ya. Ada yang mengatakan yang pelakunya itu pasti punya alasan di baliknya sehingga ya kita harus berempati, tapi ada juga yang berempati dengan si korban yang di ghosting ya. Itu menarik sekali. Dan kadang-kadang keberagaman dari respon seseorang terhadap suatu perilaku itu kadang-kadang juga ditentukan oleh siapa pelakunya. Kalau kita cerita ghosting ya, itu salah satu sejarahnya itu mungkin beberapa tahun yang lalu itu kalau orang-orang seangkatan saya itu ya ketahuan di usianya ya pernah dengerin cerita ghosting yang super dahsyat ya karena di ghosting berpurnama-purnama yaitu oleh Rangga itu ya. Nah, ini beda di ceritanya ya, ghosting yang sekarang itu beda ya. Ya, walaupun kita setuju bahwa ghosting itu emang jahat sekali ya, tapi dampaknya bisa bermacam-macam dan juga bisa menyulut reaksi emosi masing-masing orang yang berbeda. Nah, ini mungkin akan jadi stimulus saya untuk kemudian untuk menanyakan kepada ahlinya yang ahli banget nih ya yang masalah respon-respon emosi ya. Utamanya kenapa sih kok bisa seseorang itu merespon suatu peristiwa atau perilaku orang lain sebegitunya ya. Apa sih mekanisme yang bekerja di dalamnya, utamanya ketika itu ditilik dari sisi atau perspektif psikologi gitu. Oke, sebelumnya kalau begitu saya tanya deh, saya tantang. Saya tantang ini Bu Cleo Putri. Mungkin bisa memberikan komentar Bu, bukan ghostingnya ya, tapi lebih kepada bagaimana respon orang lain. Kenapa ini ya? Mungkin bisa dijelasin Bu Cleo. Monggo Bu Cleo. Oke, terima kasih Bu Unita. Sebelumnya terima kasih ya kepada Ibu Ketua Jurusan kita, Bu Faiza, terus ada Bu Sekretaris Jurusan juga tadi saya lihat Bu Ika Irani, terus Bu Sumi Lestari yang meskipun mungkin belum fully recover tapi sudah bersedia untuk hadir di acara hari ini, terus Ibu dan Bapak semua, teman-teman semua di kelas diri dan emosi. Tadi kalau Bu Unita mengatakan sudah tua banget karena contohnya adalah Rangga dan Cinta. Terus saya jadi kepikir di zaman saya dulu juga ada tuh ghosting di tahun 80-an akhir. Itu yang dilakukan oleh si Mas Boy. Filmnya terkenal banget, catatan si Boy. Dia itu nge-ghosting Ayu Azari demi sesosok Meriam Belina. Itu lawas banget ya Allah. Waduh. Terus kemudian itu saya masih SD Bu Cleo ya. Gitu ya. Terus kemudian beberapa waktu kemudian ada juga ghosting-ghostingan seperti ini tuh si Dul anak sekolahan itu dia mengghosting si si Zainab Maudy Kusnaidi demi Sarah gitu ya, Cornelia Agatha. Ya Allah, lawas banget, lebih lawas lagi. Cornelia Agatha. Ya, seperti itu. Artinya perghostingan ini kan memang bukan barang baru ya, mungkin sebagian dari ibu bapak ketika masih gadis dan masih perjaka serta teman-teman juga mungkin yang lain yang ada di sini pernah di satu titik mengalami dan mungkin juga pernah menjadi pelaku atau at least pernah mendengar cerita dan menyaksikan gitu orang di dekatnya mengalami ghosting ini. Dan kita tahu ini kan ibarat kita lagi berkomunikasi atau lagi ikut di talk show ini terus tiba-tiba sinyalnya tiba-tiba mati begitu saja dan kita nggak tahu harus bagaimana gitu kan. Jadi ghosting ini sangat menyakitkan karena kita tuh selalu butuh stimulus gitu ya dari lingkungan sebagai indikator kita sebetulnya sudah sampai di mana sih posisi kita, apakah ada pada diri kita yang perlu untuk ditambahi, dikurangi, diperbaiki, diperjelek mungkin karena terlalu berlebihan atau bagaimana dalam suatu relasi. Tapi ketika tiba-tiba gitu kan, ini kita meskipun mungkin belum pernah mengalami sendiri,
atau belum pernah melakukan, kita tahu sakitnya seperti apa gitu ya. Cuma saya juga jadi kepikiran gitu ya Bu Unita, karena kasus tadi yang diangkat adalah Kaesang dengan Felicia Tisu gitu ya, dan juga Rangga dan Cinta. Saya jadi berpikir gitu ya, seandainya Rangga itu kemudian yang melakukan ghosting terhadap Felicia Tisu, dan kita balik Kaesang yang melakukan ghosting terhadap Cinta atau bahkan Dian Sastro, apakah kemudian respon para netizen plus 62 ini akan tetap sama atau enggak ya kepada Kaesang ketika yang dia begitukan itu bukan sebuah sosok yang kemudian adalah Felicia Tisu gitu, yang kita sudah punya banyak asumsi yang terkait dengan relasi mereka gitu, tapi sosoknya itu adalah sosok Cinta atau Dian Sastro yang perfect banget lah kayak gitu, dan kita bisa membayangkan. Dan kemudian si Rangga sendiri, saya juga nggak tahu kenapa Rangga ini bisa menjadi idola di zaman Bu Unita gitu ya. Kalau zaman saya tuh idolanya cakep banget Bu. Aduh, menurut saya kerjaannya cuma bawa-bawa buku puisi aja gitu ya, modalnya cuma menggalau dan bawa buku puisi kayak gitu. Kalau zaman saya dulu tuh idolanya Mas Boy, memang bawanya tuh BMW apa yang kelas terbaru, sekolahnya juga di California, Los Angeles kayak gitu kan, jadi beda parameternya mungkin. Tapi seandainya Rangga yang kemudian Rangga yang melakukan ini terhadap Felicia, apakah kita juga akan malah bukannya marah terhadap Rangga kayak gitu, tapi merasa sedih gitu ya dengan relasi ini. Nah, nggak usah dijawab di sini kayak gitu ya. Bagi bayangkan saja seandainya ada pertukaran peran seperti itu. Tapi mau nggak mau, teman-teman, ibu dan bapak semua, selama kita masih punya benda yang namanya brain atau otak gitu, kita akan terus-menerus sebetulnya melakukan perbandingan, baik kita sadari maupun kita tidak sadari, kita sengaja atau enggak, kita suka atau enggak. Jadi kita itu kan ada kecenderungan yang sifatnya sangat alamiah gitu ya Bu Unita, untuk mencari sesuatu yang kita familiar gitu, sesuatu yang kita sudah familiar, sesuatu yang sudah kita terbiasa melihat hal tersebut atau berinteraksi di lingkungan tersebut, itu akan membuat kita merasa nyaman kayak gitu. Sebaliknya ketika sesuatu itu jauh banget, anak presiden, Bo, gitu kan, itu sesuatu yang tidak relatable gitu loh dibandingkan dengan sosok si Rangga ini gitu, yang which is ya tadi modalnya kan bawa buku puisi kumpulan Chairil Anwar saja sudah bisa menjadi idola gitu ya, which is semua juga bisa kayak gitu. Itu akan menyebabkan ada satu area di otak kita yang mengatur mengenai masalah perasaan gitu ya, yang namanya amigdala, itu kemudian yang akan memberikan komando gitu Bu Unita dan Ibu Bapak serta teman-teman semua, akan memberikan komando bahwa ini kondisi yang berbahaya, ini kondisi yang menimbulkan stres gitu kan, sehingga hormon kortisol kita, hormon untuk fight or flight yang kita butuhkan di zaman dahulu kala itu, misalnya untuk menghadapi bahaya yang real berupa hewan buas seperti itu ya, itu akan kemudian dipancarkan gitu, akan kemudian sangat-sangat banjir gitulah kita pada saat kita menghadapi pertama ghosting, kita tahu menyakitkan gitu kan, kita pernah mengalami sendiri atau menyaksikan orang mengalami, sehingga kemudian kita akan pay attention dengan kondisi itu. Dan yang kedua, karena adanya keberjarakan terhadap satu pihak yang kemudian melakukan ghosting itu, gitu kan, jauh di sana, gitu kan, anak seorang presiden seperti itu, sehingga kemudian timbul hormon kortisol, aktivasi kemudian area fight or flight di dalam tubuh kita, di daerah yang mengatur perasaan tentang amigdala itu, yang mengakibatkan ya kita tadi muncul perkataan tadi ya, yang netizen murka itu tadi, kemurkaan itu kan salah satu wujud ekspresi dari fight gitu, bertempur melawan Kaesang sang pisang seperti itu Bu Unita.
Menarik ya Bu ya. Jadi sebenarnya respon tersebut kalau mau ditelusuri ini adalah respon yang diturunkan atau warisan dari nenek moyang begitu Bu Cleo. Ya, dan Oke. Nah, silakan Mbak Najwa. Dilanjutkan Bu Cleo. Mbak Najwa. Aduh, saya nggak enak kok Najwan. Jadi Najwan nggak cocok. Oke, kok saya malah jadi merona gini ya. Oke, jadi kok kayak kerudung saya lebih merah lagi nih. Jadi Bu Cleo itu jadi kan berarti ada kaitannya nih dengan hal-hal yang diturunkan. Nah, apakah respon ini juga berlaku pada hal-hal yang lain, bukan masalah hal-hal yang menyebabkan reaksi murka ya? Apakah hal itu juga berlaku, misalnya sedih dan sebagainya begitu, Cleo? Kalau kita bicara soal amigdala itu tadi, memang dia bukan hanya mengatur soalan murka saja, tapi juga mengatur mengenai masalah sedih, susah dan sebagainya gitu ya. Cuman kemurkaan itu akan memiliki asosiasi lah ketika kita misalnya sudah punya ekspektasi tertentu terhadap suatu sosok gitu ya, yang kita anggap berasal dari kategori sosial kelas atas gitulah, dalam hal ini Kaisang gitu kan, dibandingkan dengan seorang representatif yang berada di kategori kelas yang mungkin setara dengan kita, which is Rangga, Sidul, kalau Mas Boy mungkin bukan gitu ya. Pada saat seperti itu, respon yang kita tampilkan itu bisa jadi berbeda gitu loh. Meskipun perbuatan yang mereka lakukan itu sama, itu akan sangat tergantung pada kita kemudian meletakkan sosok yang bersangkutan. Sama-sama nggak kenal ya kita dengan Kaisang, nggak kenal juga secara personal dengan Felicia gitu kan. Tapi karena kita sudah memasukkan mereka dalam kategori-kategori tertentu, mengakibatkan kita muncul ekspektasi mengenai apa yang mereka akan lakukan, apa yang tidak mereka lakukan, gitu kan, apa yang harusnya mereka tidak lakukan, dan ketika ternyata ekspektasi kita itu berbeda dengan kenyataannya, maka emosi-emosi tadi termasuk murka dan sebagainya itu akan muncul. Coba seandainya kita dihadapkan pada kategori sosial yang berada pada level yang kita nilai lebih atas gitu ya, Bu Unita, Ibu, Bapak, dan teman-teman. Seandainya menampilkan perilaku yang oke gitulah, yang kayak merakyat banget kayak gitu kan, yang relatable banget dan sebagainya gitu, itu tidak necessarily akan menimbulkan perasaan nyaman bagi kita. Oh berarti dia sama seperti saya gitu. Yang ada malah bisa jadi dianggap pencitraan dan kita malah justru menjadi waspada juga seperti itu. Jadi aspek similarity, kesamaan kita dengan pihak yang kemudian kita ajak, pihak yang kemudian menjadi target dari emosi perasaan kita itu akan sangat berpengaruh seperti itu Bu Unita, dan memunculkan beragam perasaan. Oke, berarti itu sebenarnya latar belakang untuk penjelasan ya, bagaimana kemudian kita bisa ketika kita berhadapan dengan orang lain ya, atau mungkin menghadapi kondisi orang lain itu bisa menstimulus emosi-emosi tertentu ya. Dan kemudian, nah saya ingin bertanya satu, mungkin ini yang terakhir ya Bu Cleo. Nah itu apakah nanti semua emosi itu bisa tertuang dalam bentuk perilaku? Atau bisa kelihatan nih kayak gitu Bu Cleo. Apakah misalnya ujaran-ujaran yang dituliskan oleh para netizen yang murka tadi itu sebenarnya juga menggambarkan entah itu memang rasa murkanya atau memang ketidaksetujuan dengan perilakunya atau bagaimana Bu Cleo? Tapi yang salah bukan emosinya ya. Karena emosi itu akan selalu ada di situ dan kita butuhkan untuk bisa survive gitu loh. Keberadaan emosi yang kemudian menimbulkan murka dan sebagainya itu sudah selama puluhan ribu tahun, bahkan mungkin ratusan ribu tahun, itu membuktikan spesies manusia tetap bisa survive gitu. Dalam hal ini yang kemudian terbatas sehingga mengakibatkan kita menampilkan ujaran kebencian, perilaku-perilaku yang kemudian tidak menyenangkan, dianggap tidak menyenangkan untuk orang lain, itu bukan karena stimulus, semata-mata stimulus dari emosinya sendiri gitu, tapi dari keterbatasan
kognisi kita gitu. Jadi dalam hal ini ada systematic error. Jadi kekeliruan yang terjadi secara sistematis yang kita lakukan sebetulnya karena energi yang dimiliki oleh otak kita itu sangat terbatas, dan kekeliruan sistematis ini yang melakukan bukan emosi kita, tapi karena kognisi kita yang kurang referensi, kita kurang gaul, kita kurang kemudian memiliki perbandingan seharusnya yang begini dan begitu. Jadi kegagapan ya dalam hal ini antara apa yang seharusnya yang diharapkan di masyarakat yang semakin lama semakin maju, semakin beradab ini dengan kemampuan kognisi kita, karena harus berbagi juga energi dengan bagian lain di tubuh kita, ini yang kemudian memunculkan berbagai macam bias atau error itu tadi gitu terhadap kelompok sosial lain yang tentunya kemudian akan muncul dalam bentuk perilaku gitu Bu Unita. Jadi yang ditampilkan dalam bentuk perilaku, hate speech dan sebagainya itu sesuatu yang sudah dimasak oleh kognisi kita. Gitu, nanti hasil masakannya ya kognisi kita seberapa advance, karena itu setiap orang berbeda-beda. Tapi kalau soalan emosi sendiri ya emosi itu begitu aja dari dulu tuh ya seperti itulah emosi itu, nggak bisa diapa-apakan gitu Bu Un. Oke, jadi emosi itu seperti modalitas dasar kita ya untuk melakukan fungsi survive kita, utamanya ketika kita menghadapi bencana bahaya begitu ya Bu Cleo ya. Yes. Oke, menarik sekali. Nah, tadi kan disampaikan berarti oleh Bu Cleo bahwa salah satunya yang menyebabkan mungkin ketika kita memberikan respon terhadap suatu situasi itu jadi nggak konsisten gitu ya, dan itu sangat dipengaruhi oleh faktor yang namanya kognitif gitu ya. Padahal biasanya kita ngomong orang makin kognitif tuh kognitif ini membuat kita itu makin cerdas dan sebagainya, tapi kadang-kadang fungsi-fungsinya yang terbatas ini membuat kita itu menjadi tidak objektif malahan ya, jadi subjektif. Jadi ketika memberikan penilaian tadi misalnya katakanlah ini perilakunya sama nih antara si Rangga dan si Kaisang gitu ya, tetapi ini bisa memunculkan respon yang berbeda ya, karena kita menilai itu dari si pelakunya dengan latar belakang pelakunya dan mungkin latar belakang korbannya juga seperti itu. Oke, dan ini yang kemudian tadi sudah disinggung oleh Bu Cleo ini sebagai bias ya, sebagai bias. Nah, ini kan juga jadi topik perbincangan kita di sore hari ini. Oke, nah terkait dengan yang namanya bias-bias ini, Bu Cleo kayaknya pernah deh bikin penelitian bersama dengan mahasiswa ya terkait dengan masalah bias-bias ini. Betul nggak Bu Cleo? Betul, dan mahasiswanya sekarang yang menjadi pembicara pada hari ini sudah menjadi alumni salah satu lulusan terbaik dari Fakultas Psikologi UGM gitu ya. Aduh. Oke, sesuai dengan skrip ya berarti ini ya. Sesuai. Oke deh, kalau gitu boleh kan saya izin untuk pindah ke si mahasiswanya ini ya Bu Cleo, yang sekarang juga bukan mahasiswa lagi, ini pasti udah jadi ahlinya gitu ya. Oke, halo Mbak Der. Saya akan ngobrol dengan Deir ya. Ini kalau nggak salah dulu waktu ujian skripsinya ini saya yang uji ya, Deir ya. Sama Bu Unita kalau sama nggak Bu salah. Oh ya. Oke, berarti saya nggak salah ingat kalau begitu ya. Ini berarti kita terakhir itu pasti ketika Anda minta tanda tangan saya di lembar pengesahan waktu itu. Ini udah berapa tahun yang lalu ya. Oke, saya juga masih ingat dikit-dikit nih, tapi kayaknya kalau saya sih ingat sih tentang penelitiannya. Tapi mungkin Der bisa cerita sebenarnya waktu itu skripsi ya kalau nggak salah ya Der ya. Kan tugas akhir ya. Mungkin bisa diceritakan dulu. Ini tadi yang soal bias-bias itu apa sih ya? Oke, monggo Der. Oke, jadi mungkin lanjut sama apa yang tadi Bu Cleo juga sempat singgung juga gitu. Tapi tadi kan contoh yang ditunjukin pas bagian Bu Cleo itu kan bias-bias yang ditunjukkan secara eksplisit ya. Jadi orang langsung menunjukkan sebenarnya pandangan mereka itu seperti apa terhadap fenomena yang muncul gitu. Nah, penelitian kami waktu itu, saya dan beberapa teman-teman di riset group, kami mencoba untuk melihat bias yang levelnya implisit. Jadi bias ini ada dua ya, ada yang dimanifestasikan secara langsung, secara terbuka gitu, ada yang
kita sendiri nggak sadar kalau kita punya bias tersebut, dan itulah yang kami teliti waktu itu, disebut bias implicit gitu. Nah, waktu itu kami target ada 2 sih targetnya, ada yang terhadap penyandang disabilitas mental sama penyandang disabilitas fisik, dan waktu itu saya kebetulan fokusnya bahas tentang bias implisit terhadap penyandang disabilitas fisik gitu. Jadi kami mencoba melihat bagaimana sih apa dinamikanya bias partisipan eksperimen kami waktu itu terhadap penyandang disabilitas fisik. Nah, yang agak tricky itu sebenarnya karena pengukuran di level implisit itu tidak seperti pengukuran di level eksplisit yang tadi ditunjukkan lewat komen-komen netizen itu ya kan. Kalau lewat eksplisit itu kan kita sadar bahwa apa sih pandangan kita terhadap fenomena itu gitu, kita sampaikan secara terbuka gitu. Nah, yang implisit ini nggak bisa diukur dengan cara yang cara yang terus terang gitu, karena beberapa fenomena-fenomena yang melibatkan bias implisit ini justru melibatkan target yang melibatkan isu yang sebenarnya secara sosial tuh tidak bisa diterima di masyarakat gitu. Misalnya waktu itu saya bahas tentang stigma terhadap penyandang disabilitas fisik gitu. Secara di dunia era modern kan kita sebagai masyarakat yang egaliter diharapkan untuk punya pandangan yang positif dan equal kepada semuanya gitu ya. Jadi tapi kita pengen lihat sebenarnya di level implisit sudahkah kita egaliter terhadap teman-teman penyandang disabilitas fisik gitu. Itu yang mau kita ukur saat itu. Nah, karena pengukurannya nggak bisa secara terus terang, kita pakai konsep framework association gitu. Jadi kita mau coba lihat apakah teman-teman partisipan saat itu lebih cepat mengasosiasikan simbol-simbol yang berkaitan dengan disabilitas fisik dengan hal-hal atribut positif atau atribut negatif gitu. Nah, jadi ketika lebih cepat mengasosiasikan dengan atribut negatif, maka ibaratnya kesimpulannya dia punya pandangan yang bias implisit yang cenderung negatif terhadap penyandang disabilitas fisik gitu. Waktu itu sih sebenarnya kerangkanya seperti itu yang kami teliti gitu, Bu. Kalau teknisnya mungkin ya saya sambil bahas teknisnya juga, waktu itu kami cobanya ke mahasiswa gitu. Desainnya juga pakai di twin subject nih, mungkin teman-teman yang muridnya Bu Cleo di kelas eksperimen, masih Bu Cleo nggak dosen eksperimennya? Masih, tapi ada ketambahan banyak. Oh, ketambahan banyak ya, oke. Jadi kami pakai model between subject untuk desain eksperimennya, yang kami lihat mana teman-teman bagi mereka yang diukur stigma implisit seperti apa, diberikan intervensi, terus kami ukur juga stigma eksplisitnya seperti apa gitu. Nah, yang level implisit kami pakai asosiasi yang itu yang tadi saya jelaskan. Kalau yang di level eksplisit itu kami pakai kuesioner, karena kan ibaratnya itu kami pengen tahu mereka tuh sebenarnya kalau secara terbuka ngomongnya seperti apa sih soal penyandang disabilitas fisik gitu. Kami waktu itu pakai kuesioner social distance scale untuk melihat seberapa jauh mereka ibaratnya mau mengambil jarak dengan penyandang disabilitas fisik, dan feeling thermometer meminta mereka untuk memanifestasikan perasaan mereka hangat atau dingin terhadap penyandang disabilitas fisik gitu. Itu. Oke, menarik ya. Jadi ternyata ada 2 macam nih ya terkait dengan yang namanya bias ya. Ada yang namanya eksplisit dan implisit, atau mungkin lebih istilahnya juga penilaian ya, persepsi yang sifatnya eksplisit yang bisa tampak dari misalnya ujaran, mungkin dari perilaku gitu ya, dan yang implisit gitu. Yang implisit itu di dalam. Nah, kemudian kalau fungsi bekerjanya gimana, Der, secara teoritis ya, itu terkait bias-bias atau penilaian yang terkait dengan eksplisit dan implisit itu gimana? Apakah fungsi bekerjanya itu bisa jadi sama, ataukah misalnya yang namanya penilaian secara implisit itu akan selalu termanifestasikan dalam bentuk perilaku yang sifatnya eksplisit gitu. Ini Der, jaringannya kayaknya putus ya. Jaringannya Der berhenti, Bu. Ya, berhenti. Oke, sabar menanti. Kalau agak lama, malah hilang kayaknya ya. Kalau gitu saya kembalikan ke gurunya aja kalau gitu. Ibu, udah Der, oke. Udah Der. It's okay. Tadi pertanyaan saya bisa ketangkap nggak, Der?
ketangkep, sempat Bu. terdengar nggak? Sempat. Jadi saya ulang Bu ya. Oke, saya jadi pengen tanya tuh. Jadi tadi Iya. terkait apa eksplisit sama implisit ini secara theoretically dinamikanya seperti apa gitu ya Bu, intinya. Atau Iya. Iya, jadi sebenarnya itu juga salah satu insight yang kami temukan di riset ya. Jadi kami juga mencoba untuk melihat korelasi antara hasil pengukuran stigma implisit dan stigma eksplisit saat itu gitu. Dan itu kami nggak menemukan korelasi yang signifikan antara kedua hal tersebut gitu. Jadi salah satu backing teorinya itu yang bilang bahwa sebenarnya justru ini insight yang menarik karena landasan processingnya itu beda sebenarnya, cara masaknya tuh beda antara yang implisit sama yang eksplisit gitu. Yang eksplisit itu tadi yang seperti Bu Cleo bilang sudah lewat proses masak di kognisi, terus akhirnya muncul dalam bentuk perilaku gitu. Sedangkan yang implisit ini sifatnya mentah gitu, sesuatu yang kadang mungkin yang si orangnya itu nggak sadar bahwa apa yang dia punya pandangan yang cenderung negatif terhadap kelompok target tertentu gitu. Begitu sih Bu kalau dari segi akal korelasi yang kami temukan di riset waktu itu. Oke, jadi implisit itu atau mungkin ini sebenarnya yang orang-orang kalau awam itu bilang misalnya sesuatu yang di bawah sadar gitu. Betul. Mungkin ya kalau orang-orang awam ya. Betul. Ya, sesuatu yang sifatnya tidak disadari begitu. Oleh karena itu, ketika kita pengen melihat bagaimana gambaran perilaku implisit atau mungkin persepsi ya atau tanggapan yang secara implisit terhadap suatu kondisi itu nggak bisa kemudian cukup hanya ditanyai atau cukup dilihat dari respon misalnya ujaran tadi itu ya. Bisa jadi nih yang kemudian misalnya bilang cinta ya, bilang suka itu implicitly ya nggak suka-suka amat sih sebenarnya gitu ya. Iya, betul, gitu ya. Iya. Oke. Nah, selain itu mungkin Der bisa berbagi. Kira-kira pernah nggak ada pengalaman misalnya melakukan riset atau melakukan pengamatan terkait dengan konteks bias implisit ini gitu. Oke, kalau riset terkait ini aku nggak ada riset terkait ini lagi gitu. Tapi kalau dari observasi ada sih Bu. Jadi mungkin teman-teman juga sering melihat ya, bukan hanya dari terhadap penderita disabilitas fisik gitu, penyandang disabilitas fisik, tapi juga terkait ras, terkait agama, terkait gender gitu. Itu ada stigma-stigma seperti itu juga di hari-hari kita gitu. Dan secara praktis juga saya sering observe bahwa kita tuh oleh stigma-stigma tertentu gitu terhadap kelompok tertentu. Mohon maaf Bu Un, sepertinya terputus. Suara aku yang jelas terputus saya atau Der? Putus ya? Sempat keputus tadi belakangnya. Okay. Mungkin bisa diulangin lagi, Der. Oke. Aku off cam aja ya Bu, mungkin berat. Nanti aku buka lagi. Oke. Jadi kalau riset mungkin aku belum bisa banyak ngomong soal riset ini. Mungkin Bu Cleo bisa tambah riset soal stigma ini gitu. Tapi kalau dari observasi kita bisa lihat terutama secara praktis ya dari ketika kita melihat kita ngajar misalnya atau ketika kita ngobrol sama orang atau kita ngambil keputusan di organisasi gitu. Itu kadang kita dipengaruhi sama hal-hal yang kita sendiri nggak sadar gitu. Itu dipengaruhi sama stigma-stigma atau asumsi-asumsi yang sudah kita punya gitu. Misal stigma terhadap gender tertentu, ras tertentu, atau kelompok tertentu gitu. Atau yang paling sering tuh misalnya di rekrutmen misalnya gitu. Di rekrutmen tuh kita cenderung misalnya milih orang dengan nama kejawa-jawaan gitu. Karena ya itu stigma kita terhadap ras tertentu gitu. Itu hal-hal seperti itu memang
ada nyata gitu. That's why kenapa sadar terhadap awareness terhadap bias-bias ini penting sih, supaya sebagai sanity check kita dalam supaya tetap objektif dalam mengambil keputusan di situasi seperti yang kayak gitu. Oke, menarik sekali ya. Jadi bagaimana penilaian kita terhadap lingkup sosial kita atau orang lain ini punya dampak besar, dan ini mungkin akan punya dampak besar lagi ketika si penilai itu harus mengambil keputusan yang besar. Jadi disampaikan oleh Dir misalnya jadi teman-teman nanti jadi tukang rekrutmen nih ya, kemudian menilai orang yang akan direkrut, atau mungkin ketika nanti memilih siapa yang akan menjadi kandidat pemimpinnya gitu ya, mungkin itu akan punya dampak di sana. Oke. Mungkin izin menambahkan sedikit ya, yang tadi sempat mention namaku gitu. Di otak kita itu ada area yang namanya FFA, Bu Unita, fusiform face area gitu ya, yang sejak bayi baru dilahirkan pun itu dia sudah, akibat adanya area itu tuh dia sudah memang lebih prefer dengan orang yang berasal dari ras yang sama dengan dia gitu. Jadi karena itu fusiform face area itu spesifik memang untuk mendeteksi wajah gitu ya, wajah dari orang yang kita ajak berkomunikasi, dan karena letaknya itu sangat primal di otak bagian tengah, mengakibatkan kita akan lebih pay attention, memberikan perhatian dan timbul perasaan yang hangat gitu ya ketika orang itu mirip sama kita. Bahkan itu dari bayi pun tanpa perlu untuk dipelajari dari lingkungan sosial, itu sudah akan terbentuk secara alamiah gitu ya, terkait dengan yang dibilang oleh Dair tadi, kalau misalnya rekrutmen dan sebagainya, ketika ada something yang mirip banget gitu ya kita rasakan aspek dengan kita, itu preferensi kita akan lebih cenderung ke situ gitu ketimbang yang jauh seperti itu. Jadi ibaratnya itu jadi ini ya, jadi untuk menyeleksi zona nyamannya ya, terkait dengan lingkup sosialnya. Apakah mungkin bisa jadi seperti itu ya, Bu Cleo ya? Ya, jadi kan kita selalu merasa effortless gitu ya. Oke, ya. Ya kan kalau kita berada di dekat dengan lingkungan orang yang tidak jauh berbeda dengan kita, itu usaha untuk kita harus melakukan adaptasi mungkin energinya kan jauh lebih kecil ya, sehingga ya kalau dilihat dari pas pengalaman Bu Unita ke Jepang gitu ya, kan, misalnya ketemu sama orang udah dari Indonesia juga ya, rasanya senang gitu kan, nemu orang yang sesama dari Indonesia di tempat seperti itu ya. Jangan kan kalau kita naik pesawat gitu ya, walaupun kemudian sebelah kita orang Indonesia gitu tuh rasanya happy gitu ya, gitu kalau kita dari pergi-pergi misalnya gitu. Padahal misalnya sebelahnya kita TKW, nanti kalau udah nyampe di Indonesia kadang-kadang males untuk gitu. Oke, jadi menarik sekali bahwa ternyata respon kita terhadap orang lain itu sangat sering sekali ditentukan oleh bagaimana kita menilai orang lain itu tersebut, dan salah satu modalitasnya adalah bagaimana kita menilai apakah orang itu cukup sama dengan kita atau cukup berbeda dengan kita, sehingga kalau cukup sama itu lebih mudah untuk menampilkan hal-hal yang positif. Nah, ini yang mungkin akan terkait dengan apa yang disebut dengan bias ya. Jadi ada semacam deviasi ya, antara keberjarakan antara penilaian itu jadi yang harusnya objektif jadi yang subjektif ya. Oke, menarik sekali ya Deria gitu. Dan ini bisa dipraktikkan bukan hanya untuk konteks disabilitas dan non disabilitas ya. Mungkin akan menarik sekali kalau ini kemudian menelandasi bagaimana bentuk perilaku kita dan respon kita, utamanya di orang yang berbeda ya. Orang berbeda itu kebanyakan nanti ngomonginnya ke minority group ya, kayak tadi disampaikan oleh Deria, mungkin orang yang berbeda ras, orang yang berbeda suku, bangsa dan sebagainya. Nah, saya akan tanya ke Bu Dita ini sebagai ahlinya di kesehatan mental. Nah, ini terkait dengan hal-hal semacam itu, apakah Bu Dita mungkin pernah punya pengamatan ya, jadi dampak dari bagaimana kita
menilai orang lain, yang seringkali itu terjadi bias ya, terjadi kesalahan ya dalam penilaian atau objektivitasnya itu. Nah, ini apakah ada dampaknya tertentu dalam kesehatan mental dan mungkin bahaya-bahayanya yang apa ya, bukan bahaya, tantangannya yang mungkin perlu kemudian tadi disampaikan oleh Der, ini harus ada awareness tersendiri nih untuk melakukan sanity check ya. Mungkin Bu Dita bisa menambahkan, monggo Bu Dita. Oke, terima kasih Bu Un. Saya ingin menambahkan aja, sebenarnya karena tadi sudah disampaikan oleh Kak Dayut bahwa memang bias implisit ini kan sesuatu hal yang memang kadang kita tidak sadari, tapi nyatanya itu banyak terjadi gitu dalam setiap aspek kehidupan, misalkan dalam setting pendidikan atau mungkin pekerjaan yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Un ya. Bahkan untuk prakteknya sendiri ada penelitian gitu yang menunjukkan 2/3 tenaga kesehatan itu juga tanpa disadari itu melakukan bias implisit. Misalnya mereka akan cenderung untuk memberikan diagnosis yang buruk pada individu. Ini suara Bu Dita putus-putus ya. Mohon maaf. Iya, putus-putus. Saya ulangi lagi. Sudah jelas atau belum, Bu? Halo, sudah jelas atau belum, Bu? Karena saya matikan kamera. Halo? Aduh. Halo? Oh, masih putus-putus. Yeah. Halo? Halo? Halo ya. Ya, oke. Sudah atau bisa saya izin matikan kamera aja ya Bu ya, biar jaringannya agak stabil. Halo? Ya. Sudah jelas nggak Bu? Oke, saya lanjutkan. Oke, silakan Bu Dita. Ya. Mohon maaf. Mohon maaf sebentar. Halo. Oke, sambil kita Halo. menunggu Bu Dita ini mungkin sedang untuk setup jaringannya ya. Oke. Halo. Halo ya. Ya, sudah Bu. Bu Un. Halo. Ya, Bu Dita gimana? Ya, kembali tadi ya. Tadi kalau nggak salah saya terakhir membahas. Halo. Nggak bisa. Oke, sambil kita nanti menunggu Bu Dita, ini Bu Dita lagi ganti senjatanya, ini ganti pirantinya ya. Oke, jadi ini menarik sekali ya. Jadi seringkali kan kadang-kadang kan gini ya, kita kalau ngomongin tadi yang terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Deir ya, terkait dengan sikap kita terhadap penyandang disabilitas. Ini kebetulan kalau saya agak banyak nih gaul sama teman-teman penyandang disabilitas. Saya masih ingat sekali beberapa tahun yang lalu itu kami melakukan riset ya terkait dengan penyandang disabilitas. Lalu kemudian banyak ini para pesertanya ketika FGD itu mereka menyatakan, iya dong kita harus baik nih sama penyandang disabilitas, harus dan sebagainya. Tapi ketika ditanyain, mau nggak kalau punya kamu menikah sama penyandang disabilitas? Oh nggak mau gitu ya. Nah ini kan ada hal yang nggak selaras ya gitu ya. Oke, sebentar ini kayaknya punya saya juga jaringannya trouble.
Bu Unita juga sepertinya menghilang. Teman-teman yang lain masihkah bersama saya? Masih, Bu. Masih, Bu. Alhamdulillah. Sambil menunggu Bu Unita dan Bu Dita, mungkin kita bisa lanjut ya. Deir tadi salah satu yang Iya. Bu Dita ghosting atau Bu Ari. Sakit rasanya Bu Ari. Nah, tadi contoh yang disebutkan, nah ini orangnya sudah nongol. Saya baru mau nanya Bu Unita, contoh yang disebutin sama Bu Unita tadi yang mau nggak nikah sama penyandang disabilitas? Sampai mana ya Bu ya? Contohmu tadi yang mau nggak menikah tentang penyandang disabilitas itu, Deir masih ingat itu masuk yang eksplisit atau yang implisit kalau yang seperti itu? Eksplisit. Oke, emang pantas jadi lulusan terbaik ini, masih ingat ya setelah sekian lama. Aduh, Silakan Bu Unita. Iya. Ya, ini menunggu Bu Dita tadi sebenarnya saya jadi teringat itu. Jadi seringkali kita juga bingung ya memang ya ketika misalnya memperlakukan seseorang itu ya tergantung posisimu. Itu pernah sering baca itu biasanya di WA gitu ya, semacam lelucon, entah lelucon atau guyonan atau gimana. Jadi misalnya kemudian menyatakan nggak apa-apa sih poligami itu nggak apa-apa, tapi asal jangan suami saya gitu. Itu kan biasa sekali sebenarnya ya, seperti itu. Oke, ini Bu Dita, apakah Bu Dita sudah bisa bergabung dengan kita, Bu Dita? Bu, tes suara ya Bu. Sudah jelas belum Bu? Bu, gitu ya, saya seperti dipanggil sama anak saya. Sudah Bu, jelas gitu. kah Bu? Bu Dita ini sepertinya nggak bisa gabung pula. Masih belum Bu Dita, ini belum jelas di sini. Oke, sebentar. Monggo mungkin diperbaiki dulu. Halo? Bu Dita. Halo Bu, halo, udah agak jelas belum? Sudah? Sudah agak jelas sudah, Bu? Bu Dita sudah bisa masuk. Oh iya, ini karena device saya satunya juga nggak bisa connect. Mohon maaf ya. Jadi mungkin tadi saya membahas dulu terkait penelitian bias implisit sebelumnya yang akhirnya kemudian berpengaruh pada kesehatan mental. Jadi memang karena tadi udah dibahas bahwa bias implisit itu adalah hal yang memang tidak disadari terkadang, walaupun secara sadar kita tahu bahwa itu hal yang salah untuk membedakan antara individu dengan individu lain ya, tetapi penelitian itu tetap menunjukkan banyak terjadi bias implisit dalam berbagai setting, baik sekolah, kemudian pekerjaan, bahkan dalam wilayah hukum ataupun pelayanan kesehatan. Salah satu penelitian itu menemukan 2/3 tenaga kesehatan itu juga melakukan bias implisit tanpa disadari. Misalnya ketika ada pasien yang dari ras kulit hitam gitu ya, mereka akan cenderung untuk memberikan prognosis ataupun diagnosis yang buruk dibandingkan pada individu kulit putih. Dan pada akhirnya individu atau pasien tersebut itu mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan pasien yang lain, sehingga hal ini akan berdampak mereka akan cenderung untuk enggan berobat kepada dokter tersebut seperti itu. Nah, kalau kita lihat dampaknya lebih jauh lagi, ketika memang mereka banyak sekali terjadi di dalam kehidupan sehari-hari bias implisit tersebut, penelitian menunjukkan bahwa pada akhirnya akan berpengaruh pada kondisi sehat mental individu. Individu yang menerima bias dari orang lain itu akan cenderung merasa cemas, kemudian merasa ada gejala-gejala depresi seperti itu, Bu Un. Bahkan kalau dari sisi selain mungkin dalam setting klinis ya, tapi mereka ketika mereka merasa dibedakan dengan orang lain itu justru akan dapat menurunkan rasa self worth-nya mereka sendiri seperti itu. Kalau dari perilakunya bisa jadi mereka akan menunjukkan perilaku yang akhirnya membangkang atau melawan akibat adanya perbedaan yang dirasakan. Seperti itu, Bu Unita.
Oke. Oke. Nah, kalau seperti itu ada beberapa dampak ini juga kecemasan ya dan sebagainya tadi itu. Nah, itu dampak yang dirasakan dari orang yang memberikan penilaian ataukah dampak yang dirasakan oleh kita? Kalau tadi lebih pada dampak pada individu yang memang dinilai, bukan sebagai pelaku yang memberikan bias, Bu. Tetapi pada akhirnya kalau dari pelaku yang melakukan bias implisit, hal itu akan mempengaruhi pengambilan keputusannya dia sendiri menjadi tidak adil. Padahal dia tahu bahwa dia harusnya adil seperti itu. Oke, jadi yang jadi apa namanya yang memiliki resiko terkait dengan kesehatan mental itu adalah orang yang menjadi target penilaian ya. Kalau kita kembali ke masalah ghosting ini ya, ngomongin ini adalah perilaku yang benar atau salah, berarti yang punya resiko besar kesehatan mentalnya itu kemudian bermasalah, ini adalah targetnya dalam hal ini malah pelaku ghostingnya. Bisa jadi kayak gitu ya Bu Dita ya? Bukan Bu, justru dari korban yang dighostingin Bu Un. Tetapi kalau dari sisi pelaku yang mengalami yang melakukan bias implisit itu lebih pada pengambilan keputusannya menjadi tidak adil. Halo Bu Un. Halo juga. Saya ini kalau dengar suaranya Bu Un, kalau juga semuanya pada diam. Audio saya ini jadi agak lambat begitu ya. Yeah. Yang saya bahas itu juga enggak Bu Cleo, saya itu. Mohon maaf jaringannya Bu. Tapi enggak apa-apa. Saya agak ahli kok. Dulu saya ini mantan dosen. Jadi biasa ngobrol dengan Oke, ya, oke. Jadi menarik. Kali ini yang melakukan ghosting Bu Dita kayaknya ini. Iya ini. Bu, maaf saya ngerangkap juga jadi recording. Dampaknya berarti saya. Nggak apa-apa Bu Cleo. Kalau jadi dosen tuh sudah berpengalaman biasanya di ghosting. Oke. Mungkin ada dari Bu Cleo atau mungkin dari Bir mau menambahkan ya terkait dengan dampak dari kesehatan. Dari Bu Cleo atau dari Mbak Dir. Halo. Oke, Bu Cleo sudah nyalakan mic. Oke, silakan Bu Cleo. Suaraku apakah seperti suara Bu Dita atau enggak? Lancar Bu Cleo. Jalan tol. Karena di saya juga ada feedbacknya juga. Ini seperti sinyal kita berjamaah ya. Nggak tahu Ibu Bapak dan teman-teman mudah-mudahan lancar. Dari segi ghosting atau dari segi kesehatan mental tadi yang ditanya saya kalau udah ngomongin ghosting ini nggak selesai. Mentalnya, Bu Ari malah alat katanya dari bukan Ayu Azari tapi Paramita Rusadi katanya. Yang catatan si Boy. Ketahuan atau angkatan nih. Mungkin lebih kepada masalah bias. Jadi bagaimana bias ini, bias yang secara implisit maupun mungkin eksplisit begitu, kemudian dampaknya terhadap kesehatan mental. Nah ini mungkin lebih jauh lagi kalau Bu Cleo bisa membagikan, ini sangat menyenangkan. Monggo Bu Cleo. Sebenarnya bagi pelakunya sendiri juga, terutama ketika implisit kan dia tidak menyadari ya kalau dia punya bias tersebut gitu. Jadi dalam penelitian yang saya lakukan bersama dengan Deir dan teman-teman gitu, di situ ketika orang disadarkan bahwa dia ternyata punya yang namanya bias implisit, mendapatkan feedback bias implisit gitu, itu malah justru bisa berfungsi untuk sebagai salah satu teknik intervensi
intervensi gitu untuk kemudian dia mengurangi bias eksplisit dan stigma serta perilakunya yang merugikan orang lain. Jadi banyak orang yang bukan karena semata-mata karena dia memang berniat gitu ya untuk kemudian memberikan label atau asosiasi tertentu yang buruk kepada kategori yang minoritas seperti itu Bu Unita, tapi karena dia tidak menyadari hal tersebut kayak gitu. Mostly di masyarakat yang beradab, yang berbudaya gitu kan, ketika kita sadar kita punya bias seperti itu kita akan merasa malu gitu loh, bahwa kita kok ternyata saya bias kayak gitu terhadap kategori yang lain kayak gitu, padahal saya tahu sakitnya seperti apa kalau saya kemudian mendapatkan stigma, stigma itu kan ada prasangka, ada stereotip, ada diskriminasi gitu kan di dalam komponen stigma. Itu akan merasa ini juga gitu. Di bidang kesehatan mental sendiri, seingat saya bias implisit itu akan memprediksi prognosis. Jadi